Afrika Utara, dari padang pasir Sahara yang luas hingga kota-kota kuno di sepanjang pesisir Mediterania. Di wilayah inilah salah satu peradaban Islam paling cemerlang berkembang. Sebuah kisah tentang perjalanan, penaklukan, ilmu pengetahuan, dan kejayaan yang membentang lebih dari 1000 tahun. Kisah ini dimulai pada abad ke-7. Saat itu, Islam baru saja berkembang di Jazirah Arab. Pada tahun 639 Masehi, pasukan Muslim dipimpin oleh Amr bin As membuka kota Fustat dan membawa Islam memasuki Mesir. Dan semangat dakwah serta pembebasan wilayah telah sampai ke perbatasan Mesir. Dari sinilah pintu masuk Islam menuju Afrika Utara terbuka. Penyebaran Islam tidak hanya lewat pedang. Banyak suku di Libya, Tunisia, dan Aljazair menerima Islam melalui perdagangan, pernikahan, dan dakwah yang damai dari para pedagang Arab. Namun, tantangan besar menanti, yaitu dari suku Berber, penduduk asli Afrika Utara yang kuat dan mandiri. Suku Berber pada awalnya ragu. Mereka telah terbiasa dengan pemerintahan Bizantium yang keras. Tetapi nilai-nilai Islam tentang kesetaraan dan keadilan sangat menyentuh mereka. Perlahan, satu persatu, suku Berber memeluk Islam. Mereka bukan hanya pengikut, tetapi berubah menjadi kekuatan inti dalam penyebaran Islam selanjutnya. Bahkan, para pejuang Berber menjadi bagian penting penaklukan Andalusia di Spanyol. Setelah Islam kuat dan mengakar, muncullah dinasti-dinasti yang membangun fondasi peradaban. Di Tunisia, berdiri dinasti Aghlabiyah. Merekalah yang mengubah Tunisia menjadi pusat ilmu dan peradaban. Kota Kairouan berkembang menjadi pusat fikih, hadis, dan bahasa Arab. Masjid Agung Kairouan yang masih berdiri hingga kini menjadi simbol keilmuan Islam yang agung. Di Maroko lahir dinasti Idrisyah, cikal bakal kerajaan Maroko modern. Mereka mendirikan kota Fez, yang kemudian memiliki Universitas Al-Qarawiyyin, universitas tertua di dunia yang masih aktif hingga sekarang. Namun, kejayaan terbesar Afrika Utara datang pada abad ke-11. Saat itu, dua kekuatan besar berdiri, yaitu Almoravid dan Almohad. Dinasti Almoravid muncul dari padang pasir Sahara. Mereka kuat, disiplin, dan membawa pembaruan agama. Di bawah kepemimpinan Yusuf bin Tashfin, mereka menyatukan Maroko, Aljazair, hingga Spanyol Andalusia. Setelah muncul dinasti Almohad yang membawa peradaban lebih maju lagi, di tangan mereka, Afrika Utara menjadi pusat arsitektur, filsafat, dan sains. Tokoh-tokoh besar seperti Ibnu Rus, Ibnu Tufail, Ibnu Khaldun lahir dari lingkungan peradaban yang gemilang ini. Perlu kita ketahui, Afrika Utara bukan hanya tempat kekuasaan politik. Wilayah ini menjadi laboratorium keilmuan Islam. Para ulama mengembangkan berbagai ilmu, di antaranya filsafat, astronomi, matematika, kedokteran, hingga sejarah, termasuk karya fenomenal Muqaddimah karya Ibnu Khaldun yang menjadi dasar sosiologi modern. Selain itu, arsitektur bergaya Al-Maghribi, lengkung-lengkung indah, ukiran geometris, dan warna-warna hangat menjadi ciri khas Islam Afrika Utara yang bertahan hingga sekarang. Seiring berjalannya waktu, dinasti-dinasti tersebut runtuh oleh konflik internal dan tekanan dari Eropa. Namun, warisannya tak pernah hilang. Masjid-masjid tua, madrasah kuno, kota-kota bersejarah seperti Fez, Marrakesh, Tunis, dan Kairouan tetap menjadi penanda kejayaan Islam di Afrika Utara. Lebih penting lagi, identitas Afrika Utara hari ini tak bisa dipisahkan dari Islam. Bahasa Arab, budaya, hukum, dan tradisi, semuanya menjadi bagian dari warisan peradaban Islam yang bertahan lebih dari 13 abad. Dari padang pasir hingga istana megah, dari suku Berber hingga ulama besar, Afrika Utara menyimpan kisah peradaban Islam yang penuh kedalaman dan keindahan. Sebuah warisan yang tak hanya mengubah kawasan itu, tetapi mempengaruhi sejarah dunia. Inilah Afrika Utara, permata peradaban Islam yang tak pernah padam.